Eldorado, kota emas yang legendaris yang udah memikat para penjelajah dan juga petualang selama berabad-abad. Ini bukan cuma kisah tentang harta karun yang hilang nih guys, tapi juga pandangan menarik ke dalam zaman kolonialisme dan juga obsesi manusia terhadap kekayaan dan juga legenda. Bayangkan nih, di abad ke-15, para penjelajah Eropa baru aja menemukan benua baru yang disebut dunia baru. Seperti yang disebutkan oleh Amerigo Vespucci. Sampai saat itu, mereka cuma tahu tentang Eropa, Asia, dan juga Afrika yang termasuk dalam dunia lama. Penemuan wilayah yang belum pernah dijelajahi ini memicu semangat eksplorasi dan pastinya juga eksploitasi. Penjelajah Spanyol mendarat di pantai ini dan juga menemui berbagai sumber daya, budaya, dan juga keajaiban alam. Tapi di antara banyaknya keajaiban itu ada satu hal yang mencolok, yaitu ritual suku Muska. Suku Muska yang merupakan penduduk asli Kolombia punya tradisi yang mencolok. Ketika seorang kepala suku Muska baru ditunjuk, dia dibawa dengan rakit ke tengah danau Guadalquivir, ditutupi dengan debu emas bersama dengan orang lain, dan juga mereka melemparkan persembahan berharga ini ke danau sebagai penghormatan kepada dewa mereka. Para penjelajah Spanyol tidak bisa mempercayai telinga mereka. Apakah emas terlibat dalam ritual suci? Tapi jangan lupa nih guys, kalau misalnya ini tuh bukan cerita yang disembunyi-sembunyiin. Salah satu penjelajah Spanyol, Juan Martinez, menceritakan pengalamannya sendiri saat dibawa ke kota bernama Manoa oleh penduduk setempat. Ini adalah titik balik yang mengubah Eldorado dari sebuah ritual menjadi kota mitos. Sebuah kota yang dipenuhi dengan emas, kekayaan, dan bahkan kekayaan yang gak bisa kamu bayangkan. Tapi tunggu dulu nih, apakah semua orang percaya sama ceritanya Martinez? Nah, wilayah itu penuh dengan harta seperti zamrud, garam, tembaga, dan juga tentu saja emas. Spanyol udah sibuk menaklukkan kekaisaran Inca dan juga berenang dalam emas. Artefak Quimby yang ditemukan di wilayah tersebut adalah bukti akan kelimpahan emas sendiri. Jadi waktu Juan Martinez menceritakan petualangannya, mungkin orang-orang bisa berpikir kayak, coba tunggu dulu bentar gitu ya. Ini tuh mungkin benar adanya, pasti ada lagi nih yang lebih banyak. Banyak, dan makin banyak. Dan begitu dimulailah gelombang penjelajahan yang berangkat untuk mencari Eldorado. Tapi bukan cuma Spanyol nih guys yang tertarik sama legenda itu. Di Inggris sendiri yang diwakili oleh Sir Walter Raleigh turut serta dalam persaingan. Raleigh adalah seorang yang luar biasa berperan penting dalam kesuksesan Angkatan Laut Inggris selama pertempuran Flores pada tahun 1592. Raleigh melalui putaran nasib yang menarik nih, tanpa sengaja menemukan kisah Martinez ketika gubernur Spanyol di Patagonia secara nggak sengaja mengungkapkannya. Raleigh sendiri penasaran dan juga semangat untuk mendapatkan prestis memulai ekspedisi pada tahun 1594. Dia menaklukkan Trinidad dan juga gubernurnya Antonio de Burillo dan mengumpulkan informasi berharga. Sekarang di sini nih cerita yang lebih menarik guys, yaitu Danau Parime. Diyakini berada dekat dengan kota emas Manoa atau Eldorado. Peta Raleigh sendiri menggambarkan danau ini bersama dengan kota mitos, dan banyak pembuat peta lain yang mengikuti jejaknya si Raleigh. Belanda, Inggris, Ceko, dan bahkan Perancis sepertinya kayaknya semua orang itu mau nambahin si Danau Parime ini ke peta mereka. Tapi yang mengejutkan adalah danau itu bahkan gak ada guys. Ini tuh kayak berita palsu pada zamannya, hoax gitu loh. Jadi pencarian Raleigh ini tuh berakhir dengan kekecewaan. Dia balik lagi ke Inggris dengan tangan hampa, ninggalin semua orang dengan rasa kecewa gitu ibaratnya. Jadi apakah Eldorado cuma obsesi satu orang? Gak sepenuhnya bener juga sih guys. Ini tuh lebih dari itu. Ini adalah era ambisi kolonial, di mana gagasan eksplorasi itu didorong oleh kondisi materi, sumber daya yang diperlukan untuk membangun kekaisaran. Ini adalah kisah yang bergema dalam sejarah, menggambarkan bagaimana hasrat dan kekayaan harta legendaris berulang kali udah mendorong para penjelajah ke negeri-negeri yang jauh. Cerita Eldorado memang menarik nih guys, tapi ada yang lebih menarik lagi dong pastinya. Ada buku yang bicarain soal matinya uang. Judulnya The Death of Money. Penasaran kan sama bukunya? Yuk klik video yang satu ini dan buruan tonton.